Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang faidah dan buah dari berlomba dalam kebaikan. Di poin yang ketiga tentang faidah dan buah kebaikan dari berlomba dalam kebaikan, yaitu selamat dari keringat pada hari kiamat. Selamat dari keringat pada hari kiamat. Kita semuanya insya Allah sudah pernah mendengar bagaimana matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kepala manusia hanya 1 mil, ya, sekitar 1,2 km saja. Yang mana kata para ulama, lau kanat hadhil hal, seandainya kondisi itu, walau kanat tilkal hal mawjudah, ada fi hadza zaman, di zaman ini, la harakat al-ard, maka kondisi tersebut akan membuat bumi ini hangus, terbakar. Ya, bukan sekadar manusia tapi bumi hangus, hancur karena didekatkannya matahari hanya jaraknya 1 mil saja. Nasallallahu salamahul afiyah. Nah, pada hari kiamat Allah dekatkan sehingga manusia berkeringat, dan keringat manusia tergantung pada kadar dosa yang mereka kerjakan, kadar amal yang mereka kerjakan. Kalau sedikit dan dosanya banyak, maka semakin keringat tersebut banyak untuk mencelakakannya. Wal'iyadzubillah. Namun kalau orang-orang saleh, apalagi golongan-golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka selamat dari keringat tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhab 'araquhum fil ard 70 dhira'a. Orang-orang pada hari kiamat akan berkeringat, kata Nabi, hingga keringat mereka, araqahum fil ard, keringat mereka di bumi itu 70 dhira'a, yaitu menggenang di tanah setinggi 70 hasta. 70 hasta. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, dan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga-telinga mereka. Dalam riwayat Muslim, fayakunu nas ala qadri a'malihim fil 'araqi faminhum man yakunu ila ka'baihi, sehingga manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia akan sesuai dengan tingkat amalnya dalam masalah keringat, sesuai dengan kadar amalnya dalam tingkatan keringatnya. Faminhum man yakunu ila ka'bai, ada di antara mereka yang sampai 2 mata kakinya, ka'ab, ya. Faminhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai kedua lututnya. Faminhum man yakunu ila haqwaihi, ada yang sampai kedua pinggangnya. Faminhum man yuljimuhul araqu iljama, dan ada yang bahkan menenggelamkan seluruh tubuhnya, tenggelam, ya, di keringatnya sendiri karena kadar amal solehnya sangat sedikit, kemudian juga kadar kemaksiatannya banyak. Nas'alullah salamah wa nas'alullah jalla wa ala an yaj'alana wa iyyakum minas sab'ina aw minas sab' alladzina yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Kita mohon kepada Allah, ya, untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, agar kita tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan dalam 7 golongan yang mana mereka mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Jalla wa ala. Yang keempat, memberatkan timbangan kebaikan pada mizan. Ya, memberatkan timbangan kebaikan pada mizan. Ya, karena mizan itu ada 2 sisi. Ada mizan untuk hasanat, untuk kebaikan, mizan sayyiat, mizan di sini untuk keburukan. Dan ini tergantung, ya, berat kemana. Kalau amal solehnya lebih berat, maka dia selamat. Namun amal solehnya lebih sedikit, sedangkan amal keburukannya, maka dia celaka. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang ringan dan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, namun berat dalam timbangan pada hari kiamat. Jadi amalan yang ringan, amalan yang mudah, namun ketika ditimbang di hari kiamat nanti berat, yang memberatkan timbangan amal soleh kelak pada hari kiamat. Di antaranya sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, ma min syai'in yudha' fil mizan athqalu min husnil khuluq.
tidak ada satupun yang diletakkan di atas mizan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan contoh yang lainnya, zikir. Nabi mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu akan memenuhi atau memberatkan timbangan. Penuh timbangannya dengan kalimat yang diucapkan oleh hamba Allah, yaitu ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan. Faqilatani fil mizan, dan berat di timbangan. Habibatani ila rahman, sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan pujiannya, maha suci Allah yang maha agung. Maka dua kalimat tersebut, dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, walaupun kita sering lalai dengan kalimat tersebut. Nah, perlu kita ingat, kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang memberatkan timbangan amal soleh kelak pada hari kiamat. Kemudian beberapa amal soleh lain yang pelakunya diberikan ganjaran pahala besar. Dan hendaknya kita manusia, hamba-hamba Allah, orang-orang beriman, berlomba untuk melakukan amalan tersebut. Di antara yang lainnya adalah duduk di halaqah zikir, itu majelis-majelis ilmu. Yang sekarang ini ya kita kaitkan bagaimana kondisi hati kita. Kita tanyakan, apakah bergembira dengan banyaknya libur majelis-majelis ilmu? Apakah kita merasa sedih, merasa diri kita ini ya merasa gersang, merasa iman menurun? Ya, walaupun sikap seorang mukmin tetap sekalipun libur majelis ilmu, namun tidak libur belajar ilmu, tidak libur dia untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah dalam kitab-kitab para ulama yang telah mereka tulis, ya, tafsir Al-Quran, kemudian fikih, tazkiyatun nafas, akidah, tauhid, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, amalannya tinggal duduk di majelis ilmu dapat pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah." Tidaklah segelintir kaum, suatu kaum berkumpul berzikir kepada Allah, la yuriduna bidzalika illa wajhah. Mereka semuanya tidak ada tujuan lain kecuali wajah Allah, kecuali ikhlas. Illa nadahum munadin minas sama, melainkan mereka akan dipanggil oleh seorang penyeru dari langit, oleh penyeru dari langit. An qumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian karena kalian telah diampuni dosa-dosanya. Qad buddilat sayyiatikum hasanat, dan keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Al-Jami, riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Jadi orang yang bangkit dari majelis ilmu, maka penyeru dari langit mengatakan, qumu maghfuran lakum, dosa-dosa kalian telah diampuni, kesalahan-kesalahan kalian telah diganti, ya, dengan kebaikan. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Tinggal duduk, mungkin sebagian orang tidak sempat untuk mencatat, tidak paham dengan apa yang disampaikan, namun semuanya dalam kebaikan. Walaupun tentunya yang mencatat, yang menyimak, yang fokus, yang khusyuk, yang tidak main-main, tidak melakukan hal yang sia-sia, tentunya pahalanya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah zikrullah, amalan taat yang paling mudah namun berat di timbangan. Nabi SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului. Qalu, para sahabat berkata, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, siapa mufarridun itu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW bersabda menjawab, adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Lihat contoh-contoh zikir, ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, aya'jizu ahadukum an yaksiba kulli yaumin alfa hasanah,
Apakah salah seorang kalian tidak mampu untuk memperoleh 1000 kebaikan setiap harinya? 1000 kebaikan. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa yaksibu ahaduna hasanat atau alfa hasanah? Bagaimana caranya di antara kami ini ingin meraih 1000 kebaikan tersebut, wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihah. Dia bertasbih kepada Allah dengan 100 tasbih. Dengan 100 tasbih, maka akan dicatatkan, kata Nabi, yuktabu lahu alfu hasanah, dicatatkan untuknya 1000 kebaikan, au yuhattu anhu alfu khati'ah, atau dihapuskan 1000 keburukan darinya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Ahmad dan juga ini dicantumkan dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib karya Al-Imam Ibnu Qayyim, man amila mru'un bi amalin anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada seorang itu beramal, atau tidaklah seorang itu beramal dengan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dari Allah, lebih menyelamatkan dari azab Allah. Jadi tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan seorang itu dari azab Allah min dzikrillah, daripada zikrullah. Ya, seolah-olah ini amalan yang paling menyelamatkan hamba, zikrullah. Dalam hadis ini ya, seolah-olah penegasan, walaupun tentunya tauhid ini jelas penting, ibadah jelas penting, namun ini menunjukkan tentang bagaimana agungnya zikrullah. Ya, seolah-olah Nabi mengatakan tidak ada yang lebih menyelamatkan daripada zikrullah, tidak ada yang mengalahkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang zikir lainnya, yaitu istighfar. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, man ahabba antasurrahu sahifatuhu, barang siapa yang menginginkan agar catatan amalannya membuat dia bahagia, falyuksir fiha minal istighfar, maka perbanyak dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang sering kita lupakan, yang belum kita sampaikan, adalah membaca Al-Qur'an. Karena ya, para ulama pun, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, afdhalu dzikrillah qiraatul Qur'an. Tidak ada zikir yang lebih mulia, yang lebih utama daripada baca Al-Qur'an. Ya, terkadang orang menjaga bacaan zikir pagi petangnya, zikir setelah salatnya, zikir sebelum tidurnya, zikir setelah tidurnya, zikir setelah wudunya, dan seterusnya, namun lupa dengan yang satu ini, yaitu membaca Al-Qur'an. Padahal mutlak membaca Al-Qur'an adalah yang paling afdal. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wudu, ya, amalan wudu. Nabi mengatakan, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadih. Barang siapa berwudu lalu memperbagus, memperindah wudunya, maka kesalahan atau dosa-dosanya berguguran dari fisiknya, dari jasadnya, dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi ketika kita membasuh, keluar dosa-dosa itu dari bawah-bawah atau dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Ahmad dan juga Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, ini hadisnya juga sahih, dalam riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, beliau mengatakan, man tawaddu'a kama umir, barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan, wa shalla kama umir, dan dia salat sebagaimana diperintahkan, ghufira lahu ma qaddama min amal, maka keburukannya, dosanya dihapuskan, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, ya, puasa Daud atau puasa 3 hari di setiap bulan, 3 hari saja, baik itu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulannya di bulan Hijriyah, atau 3 hari di hari apa saja di dalam 1 bulan. Karena Nabi mengatakan kalimatnya umum, man shama salasata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 3 hari minasyahr dalam 1 bulan, faqad shama dahra kullah, maka sungguh dia seolah-olah telah puasa 1 tahun penuh. Baik, kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, mungkin sebagai hadis terakhir yang ingin kami sampaikan, amalan-amalan saleh yang seharusnya juga manusia berlomba kepadanya, yaitu berniat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan nafkah yang ia cari untuk anak istrinya. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala iyalih. Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seorang adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarganya. Wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah, yang diinfakkan juga kepada hewan kendaraannya di jalan Allah. Bahkan Nabi dalam riwayat lain mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dinar yang diinfakkan di jalan Allah, dinar yang diinfakkan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan dinar yang diinfakkan kepada keluarga, kepada anak istrinya, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar atau uang atau rupiah yang diinfakkan kepada anak istrinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berlomba dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat. Maka pertanyaannya, apa amalan yang pertama kita lakukan untuk menuju Ramadan? Inilah amalannya. Fastabiqul khairat. Setiap amal yang kita ketahui, setiap amalan yang kita ilmui, setiap amalan yang sudah kita yakini kebenarannya, maka segera amalkan. Melatih diri kita. Ya, kalimatnya seperti kalau olahraga pemanasan. Bagaimana dia pemanasan agar nanti ketika bulan Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan matang, dalam keadaan baik. Maka dari mana kita mulai? Dari berlomba dan bersegera dalam kebaikan. Semua amal-amalan yang kita ketahui, berusaha. Ya, tentunya jangan lupa untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Karena tidaklah seorang di antara kita beramal kecuali atas izin dari Allah, kecuali atas pertolongan Allah, kecuali atas bantuan dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Akan kita memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu, juga senantiasa beribadah kepadamu dengan baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di akhir kajian ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan nama-nama yang indah yang Allah miliki, baik yang diajarkan kepada kita, baik yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dalami, atau yang belum kita pelajari, yang belum kita dalami. Kita mohon kepada Allah dengan nama-namanya, baik yang Allah ajarkan ataupun yang Allah rahasiakan dari makhluk-makhluknya. Nama-nama yang agung, sifat-sifat tinggi, kita mohon kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa atau segera memperbaiki kembali kondisi, khususnya di negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin, memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Allah mansurni wansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi jami'i buldanil muslimin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kezaliman-kezaliman yang terjadi di atas muka bumi ini, sehingga kezaliman tersebut adalah kezaliman yang membuat Allah murka, sehingga dengan diangkatnya maka murka Allah Subhanahu wa taala ya segera dijauhkan dari khususnya orang-orang muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita semuanya dari semua bentuk keburukan dunia dan terlebih keburukan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.